Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita bersama-sama kemarin belajar tentang pentingnya untuk belajar fikih, terutama kita bermadhab di Indonesia itu kebanyakan mayoritas mengambil madhab Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, maka kita wajiblah, kita patut untuk belajar bagaimana tata cara yang diajarkan oleh madhab Imam Syafi'i. Dan kita akan belajar pertama-tama adalah bagaimana tanda seseorang itu sudah diwajibkan untuk mematuhi setiap peraturan agama, yaitu peraturan syariat agama Islam, yang mana awal mula dari proses atau masa tersebut dinamakan akil balik, masa balik. Balik tersendiri, balik tersebut punya artian al-wusulu ila haddit taklif. Balik tersebut adalah sampainya usia atau sampainya batasan kepada titik awal dia sudah menjadi seorang mukallaf. Baligh adalah al-wusulu ila haddit taklif, sampainya masa kepada usia batasan seseorang itu sudah dianggap menjadi seorang mukallaf. Yang mana mukallaf adalah seseorang yang terbebani oleh syariat agama. Yang mana baligh di sini memiliki tiga alamat. Yang pertama adalah ihtilam, yaitu keluarnya mani atau sperma dari laki-laki maupun perempuan dari minimal batas usia 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah, karena memang dalam agama Islam tidak memakai penanggalan miladian atau masehi atau syamsiah, karena memang dalam agama Islam selalu menggunakan penanggalan Qamariyah atau Hijriyah, yaitu penanggalan Muharram, Syafar, Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu bukan menggunakan Maret, April, Mei, bukan, tapi menggunakan kalender Hijriyah atau Qamariyah, yang mana Hijriyah di sini 9 tahun Hijriyah adalah 9 tahun pada bulan Hijriyah. Otomatis ketika 9 tahun sudah mulai 9 tahun itu adalah 9 tahun Masehi, sudah pastilah dia sudah mencapai 9 tahun Hijriyah. Karena selisih antara Masehi dengan Hijriyah selisih 11 hari atau lebih. Seperti itu. Maka ketika seseorang laki-laki atau perempuan sudah keluar sperma atau mani dalam batasan 9 tahun, maka ketika itu dia sudah dianggap sebagai seorang mukallaf. Wajib untuknya sholat, wajib untuknya apapun yang diwajibkan oleh syariat agama Islam. Itu adalah alamat tanda yang pertama, yaitu keluarnya mani ketika sudah melebihi 9 tahun Hijriyah. Yang kedua adalah keluarnya haid, darah haid dari seorang perempuan yang minimal batas usianya adalah 9 tahun juga. Karena memang 9 tahun adalah batas minimal seseorang itu ketika sudah terdapat tanda-tanda balik, yaitu haid atau keluarnya mani, maka dia sudah dianggap baligh. Maka ketika seorang perempuan atau laki-laki keluar mani sebelum umur 9 tahun tidak dihukumi balik, tidak dihukumi baligh. Begitupun perempuan yang keluar haid ketika sebelum umur 9 tahun bukan dihukumi haid, tapi dihukumi darah istihadah. Ini mungkin butuh pembahasan yang lebih lebar tentang darah haid, nifas, dan istihadah. Mungkin ketika 2 jam ini dibahas mungkin tidak akan selesai, karena orang haid saja itu dibagi menjadi 7. Ini mungkin agak dalam pembahasannya. Lah, kemudian ketika seorang perempuan itu sudah haid melebihi masa 9 tahun, maka sejak itu pula ketika haid tersebut 9 tahun Hijriyah, maka dia sudah dihukumi seorang yang baligh. Maka 9 tahun menjadi titik pacuan utama seseorang itu haid atau keluar ihtilam atau keluar mani. Itu 2 tanda yang pertama, yaitu keluar mani dan haid pada usia minimal 9 tahun Hijriyah. Yang ketiga, bagaimana ketika 2 ciri-ciri tersebut tidak didapati, ketika seseorang anak itu sudah lebih umurnya dari 9 tahun Hijriyah, maka terdapat tiga tanda terakhir yang ketiga, yaitu sampainya usia kepada batasan 15 tahun Hijriyah, meskipun ketika itu
seorang laki-laki atau perempuan tersebut tidak menemui tanda-tanda baligh sebelumnya, yaitu haid dan keluar mani. Ketika orang tersebut tidak menemui haid atau keluarnya mani pada umur 9 tahun atau lebih, maka batasan terakhir dia sudah dianggap auto baligh adalah umur 15 tahun Hijriah. Jadi ketika seseorang yang bernama Umar ini sudah umur 14 tahun Hijriah, maka kurang 1 tahun dia sudah auto baligh meskipun Umar belum pernah mengeluarkan mani. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kok harus 15 tahun? Masa kita menunggu datangnya auto baligh meskipun tidak ditemui tanda-tanda baligh sebelumnya. Maka apa yang dikatakan oleh ulama, karena masa 15 tahun itu sudah mulai timbul, makan sudah mulai banyak, kekuatan sudah mulai besar, timbullah rasa keinginan, ketertarikan dengan lawan jenis sudah mulai ada. Maka ulama berpendapat masa 15 tahun adalah masa minimal orang tersebut sudah bisa untuk menikah. Seperti itu dulu. Karena memang dulu pendidikan dulu adalah pendidikan yang bisa memandirikan seseorang secepat mungkin. Maka kita sudah mengetahui ketika seseorang itu sudah mencapai batas minimal dia sudah mulai baligh, yaitu keluar mani, haid minimal 9 tahun atau sudah mencapai 15 tahun, berarti orang tersebut sudah bisa dianggap sebagai baligh karena terdapat tanda-tanda baligh tersebut. Maka ketika sudah mulai terdapat baligh tersebut, maka orang tersebut sudah wajib untuk melaksanakan syariat-syariat agama Islam. Karena salah satu seseorang itu bisa dianggap mukallaf adalah baligh. Yang lain adalah Islam dan juga berakal. Itu adalah tanda-tanda orang, syarat-syarat orang itu dianggap sebagai mukallaf, yaitu baligh, berakal, serta beragama Islam. Maka mukallaf adalah orang yang terbebani oleh syariat agama Islam, dan baligh adalah salah satu syarat orang tersebut menjadi seorang mukallaf. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, begitupun ketika kita sudah mencapai masa baligh, maka kita sudah wajib untuk melaksanakan syariat-syariat agama Islam. Mungkin hanya itu dari kami. Mungkin kita lanjutkan dengan materi selanjutnya yang akan kita bahas pada kemudian hari. Mungkin itu saja dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.